kiamat dengan dipisahkan oleh sebuah bangunan. Marah ini maksud daripada Nabi yang perlu baca tentang salat kasar. Memang salat kasar ini merupakan rosa artinya kemurahan, dan rosa ini akan tetap berlaku apabila memang tiap perlu mencukupi persyaratan untuk mengkasar. Pertama kali adalah si musafir nikah. Si musafir nikah adalah dengan isi benar-benar, dalam arti dia musafir karena bogat ini artinya menentang pemerintahan yang sah. Misalnya misalnya suatu pemerintahan, lalu karena masing-masing daripada kelompok tidak puas terhadap kebijakan pemerintahan sisa ini, tetap teparannya ia bogat. Paraninya bogat. Nah, ini musafir nikah adalah dia terganggu mengkasar syarat karena ia tidak rusak. Dan saat kedua, yang musafir nikah, musafirnya adalah musafir wajib, musafir sunat, musafir mubah. Musafir wajib misalnya musafir untuk melakukan ibadah haji. Musafir wajib adalah untuk bersilaturahim, menyambung akan silaturahim dan keluarga si sangkut terputus karena hukum wajib. Kemudian si sunat misalnya musafir untuk ziarah ataupun haji maupun umrah yang sunat. Kemudian mubah adalah musafir terlalu rezeki apabila dia daerah yang belum memang arah atau memiliki rezeki, namun yang belum menginginkan ada tambahan, maka ini musafir yang mubah. Nah, adapun musafir yang makruh, misalnya musafir untuk nabi, musafir untuk melakukan sebuah perbuatan yang makruh, misalnya lalu jorak-jorak lah, lalu bersenang-senang, tapi lagi arah setinggalan sesuatu, si wajib dilakukan. Adapun musafir haram adalah musafir lalu main judi, melakukan maksiat, dan juga tidak ganggu mengkasar sholat. Dapat misalnya, ya memang dia rajin dan sholat, kemudian nanti lalu melakukan maksiat. Jadi sholat lancar, maksiat pun lancar sampai luar negeri, dan sampai luar negeri tetap sholat. Marah pelaku judi itu baik offline maupun jadi offline, sehingga kasino, segala macam ini. Ini adalah merupakan sesuatu yang haram. Berarti jadi kamu mengkasar sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah musafir setempat ini adalah memiliki jarak, lamun dari dalam terpakai sama niatu wa'arba'una milan, ialah petang dasa baru mil. Petang dasa baru mil. Saat petang dasa baru satu mil ini, arah istilahnya satu barit ini 4 parsah. 4 parsah ini adalah 7 mil. Kemudian kira 1 mil ini, 1 mil ini adalah 4.000 langkah. 4.000 langkah. Kemudian 1 langkah ini adalah 3 kaki. Selangkah yang unggul, nanti kan kembang ini 7 kaki. 7 kaki.
Kemudian dua kaki atau dua kaki sejengkal. Kemudian ukur masih isi lambung dua kaki ini adalah sama dengan sahasta. Sahasta ini adalah pandikur jari, pandikur jari. Jadi ini kan namun yang dukung pulang berarti kan 10, 2, 24. Nah ini sahasta. Namun tiang mengorengkan sekiloan maka 84 kilo sampai 90 sampun ini 84 kilo sampun termasuk ya masa patung kasri, sehingga lamun lampak lain secara wajar si 84 kilo ini tertempuh dalam waktu sejelur silom. Layak dan waktu dari masih kuliah sampun yang ikuti gerak jalan 45 km. Berangkat maghrib ini kok sampai subuh padahal ini perjalanan gerak jalan itu agak cepat. Lalu saya berangkat dengan gubernuran itu 40 km, 45 km kok sampai subuh. Nah ini adalah lamun terukur isi waktu dengan perjalanan normal mempergunakan langkah biasa, tidak lagi. Jadi lekat. Nah kemudian apabila sampun cukup syarat untuk mengkasar sholat nikah, maka apabila dia tubuh sampun subur lengan wilayah, misalnya begini, sesuai dengan perbatasan tahun ini, itu Kota Mataram, perbatasan Kota Mataram, dan melewati Kota Mataram, menempuh balik kaca Nabi, kaca Lampak. Nah, lamun yang tunggu akan menempuh perjalanan menuju Sumbawa, maka dengan terlibat di jembatan bertiga ini ke sampung kali yang penuh kasar jalan. Karena perbatasan dan pokok itu, perbatasan Lombok Partimpan, sangkut yang penuh dalam aktivitas musafir. Jadi kemarin kamu lama liwati perbatasan sedikit, sehingga mulai ada musafir misalnya Surabaya atau Denpasar melalui lapangan airport Tenggiri kan, dan sampai di airport Tenggiri mulai kasar dan jamak, mengkasarkan jamak. Jadi memang adalah merupakan suatu prosah dari Rasulullah SAW dalam sebuah diskusi mengatakan bahwa innal qasra wal jam'a rukhsatayya, artinya mengkasar dan menjaga salam ini adalah merupakan dua rukhsah, dua kemudahan. Paman lam yakbar rukhsati, saya sini dan menerima rukhsahku, fa'alai hidayati, maka murka pula akan jadi balasan ini terbukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau memulai sunatan salat kasar nikah adalah di tahun keempat Hijriah. Tahun keempat Hijriah Nabi di waktu Rasulullah SAW kembali dari suatu perjalanan Dewan Kursi menempuh perjalanan lengan Madinah menuju suatu tempat isi cukup jauh jaraknya dengan
Madinah. Mulailah saat nikah turun firman Allah Subhanahu wa taala la junaha alaikum an tuksiru minas shalawat. Dinara dosa kamu untuk mengkasar akan sholat karena untuk nanti memberikan kemudahan. Sehingga seberbeda-bedanya musafir dengan mempergunakan transportasi sangat-sangat mewah, bahkan di atas transportasi ini segala macam kesenangan Arab, makan minum Arab, tontonan untuk memanjakan mata Arab, yang terjadi kada hajat Arab suka, namun tetap bahwa as-safaru qit'atun minal azab. Artinya musafir ini bagian daripada suatu kesengsaraan. Maka untuk tidak terkesan Islam ini adalah membebani dengan kewajiban-kewajiban istiqamah, maka Allah memberikan parameter. Jadi ya alasan daripada nikah berdasarkan falaisa alaikum junahun an tuksiru minas sholawati. Tidak dosa bagi yang tumbuh untuk melakukan sholat, artinya mengkasar sholat. Ini kan awal ayat ini, wa idza darabtum bil ardi, sampai kepada falaisa alaikum junahun an tuksiru minas sholawat. Nah kemudian memang sedalam hal ini, walaupun untuk permudah yang pelungguh dengan melakukan salat kasar di waktu musafir, kemudian lebih belik padilahnya daripada tamam, karena berkaitan dengan masalah kemudahan di sisi baik sisi Allah Taala, maka selesai sini menerima kemudahan yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala akan dimurkai oleh Allah. Karena nanti dia terbaik kemulahan, maka dia terima kemulahan. Nah ini adalah sebab nanti anjuran. Nah kemudian apabila dia lungguh dalam keadaan musafir, maka yang kebetulan sholat di masjid, lalu di masjid ini ke arah pelaksanaan sholat hamam, maka dengan si musafir ne kanggo berjamaah terhadap dengan isi melakukan salat hamam. Sebaliknya, lamun dengan si melakukan salat hamam kanggo berjamaah dengan isi kasar. Kemudian sehingga lamun yang lungguh melakukan salat kasar, sementara imam ini adalah salat hamam, kan dia yang penuh kekaguan untuk dudukan di luar, salam di luar daripada imam. Sementara imam berlanjut kayak di markas itu, kecuali lamun yang tunggu berniat dengan niat muparakah. Niat muparakah berarti dia yang tunggu mau pahala. Dia yang tunggu mau pahala berjamaah. Namun dia yang tunggu berniat untuk muparakah, batal salat yang tunggu. Batal salat yang tunggu. Nah kemudian Jumat dia bau di jamak. Dia bau di jamak kerja asal. Karena endah lamun yang belum sakit kan ada kewajiban melaksanakan salat Jumat. Lantaran salah satu daripada salat wajib Jumat itu adalah yang tunggu mustautin. Mustautin di tempat pelaksanaan salat Jumat. Mustautin itu artinya dalam menetap untuk tidak meninggalkan tempat nikah malik dan berpindah secara total di tempat selain. Misalnya yang cukup memang merendok di Amerika atau pada Mekah, sampai bertahunan, maka ini
yang mustautin. Jadi kan dalam musafir ini arah keparani tetap musafir, arah keparani goribin ini asli. Nih, arah dengan isi mustautin. Artinya lamun musafir ini lamun sekedar sampai nanti 15 dulu atau 20 dulu masih keparani musafir. Sehingga di dalam musafir ada isi sampun pasti masalah yang belum selesaikan, ada isi iman keluar. Jadi musafir ini menuju suatu alamat sampai kepada alamat berbeda dari satu tujuan. Tujuan ini adalah maksud yang tunggu musafir ini untuk menyelesaikan masalah. Misal dia tunggu dari masalah di Jakarta, beliau masalah di Jakarta, sampai dia tunggu di Jakarta. Adakah ketentuan bahwa masalah yang dia tunggu akan selesai Jakarta ini pasti akan selesai dalam rentang waktu 4 jam atau dalam rentang waktu seminggu? Dalam pasti engkah 4 jam 4 malam yang tunggu kanggu kasar dan jamak di Jakarta. Adapun lamun dinara kepastian, tidak selesai seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan, maka engkah baru olas malam yang tunggu kanggo kasar sholat diwat daripada kita yang tunggu sampun selesai para musafir. Lalu keparani yang goreng karena yang akan kembali ke halaman. Sebab yang keluar di Jakarta hanya sedang untuk menyelesaikan masalah, lalu masalah ini dan sampai diberitahukan dan berbulan. Nah, adapun lalu melewati batas waktu baru oleh seluruh ini para digoreng iman, kecuali apabila dia belum berniat untuk kendor dan lain-lain. Jadi mustautin, lamun mustautin berarti yang belum sampun kewajiban melaksanakan salat Jumat tempat negara. Karena yang belum sampun para digoreng engkau para musafir. Nah, selama yang tunggu para musafir dan para goribin si masih kanggo kasar jamak, maka yang tunggu kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Lalu apabila yang tunggu hadir di masjid tempat melaksanakan salat Jumat juga, dia kanggo gen menjamak salat Jumat di Asar. Apabila dia milu melaksanakan salat Jumat, sementara dia tunggu dipidik sebagai penentu, dia sebagai penentu artinya dia menyukupan mungkin yang tunggu hanya numpang marah ruang yang tunggu salat Jumat. Lalu yang tunggu adalah niat salat zuhur jamak takdim dengan salat asar.